warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Almita Agustin dengan NIM 0016. Saya Mesyalinda dengan NIM 0019. Saya Dinda Zara dengan NIM 0020. Saya Vicky Aulerismetasari dengan NIM 0043. Pada video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengklasifikasian keselamatan mobil menggunakan model Decision Tree. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dan alasan mengapa kami melakukan penelitian ini. Latar belakang penelitian ini adalah transportasi merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Salah satunya adalah mobil. Mobil merupakan pilihan alat transportasi yang nyaman dan dapat dikatakan terbaik. Biasanya konsumen mempertimbangkan beberapa hal seperti keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang akan mereka terima. Pertimbangan paling utama adalah budget dan biaya, baik untuk pembelian mobil maupun perawatan mobil. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi keamanan sebuah mobil, yaitu buying, maintenance, door, person, safety, and classification. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam memprediksi keamanan mobil adalah model Decision Tree. Decision Tree atau pohon keputusan adalah struktur yang terdiri dari node atau simpul dan edge atau rusuk. Node adalah sebuah pohon, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu simpul akar, simpul percabangan, dan simpul daun. Adapun masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana prediksi keamanan mobil menggunakan model Decision Tree. 2. Bagaimana hasil klasifikasi model Decision Tree pada data indeks prediksi keamanan mobil. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mesyalinda. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang implementasi Decision Tree dalam suatu klasifikasi keamanan mobil, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan analisis statistik model yang lain. Yang kedua, bagi jurusan, sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain terkait analisis statistik model yang lain dan sebagai bahan bacaan. Yang ketiga, bagi instansi, sebagai tambahan informasi terkait faktor yang mempengaruhi keamanan mobil, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam evaluasi keamanan sebuah mobil. Selanjutnya yaitu bab 2. Model ini biasanya dipakai untuk pengenalan pola statistik. Terdapat 3 simpul yaitu leaf, simple root yang merupakan titik awal dari decision tree, dan simpul perantara yang berhubungan berbagai macam aturan untuk membuat keputusan dengan struktur. Decision tree merupakan model yang menggunakan berbagai macam aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil dan kemungkinan resiko yang akan terjadi. Variabel-variabel yang menjadi indikator dalam pengklasifikasian ini antara lain yang adalah buying price, maintenance price, number of doors and person, and lookbook. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Vicky. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada penelitian ini, data yang diolah akan dipisah yang nantinya akan dimulai proses klasifikasi dengan menggunakan model Decision Tree dalam memprediksi tingkat keselamatan mobil. Kami menggunakan website www.kaggle.com untuk menjalankan model tersebut. Adapun urutannya yaitu yang pertama, processing data, meliputi data integrasi, yaitu mengumpulkan beberapa data perusahaan, dan data cleansing, yaitu menghilangkan noise dan penanganan terhadap missing value data. Yang kedua, transformasi data atau split data. Proses split data adalah salah satu metode yang dapat dipakai untuk menilai kinerja dengan menambah atau mengurangi presentase data latih dan tes. Sehingga pada model match learning nanti akan mendapatkan hasil performa yang maksimal. Yang ketiga, menerapkan model Decision Tree. Pada tahap permodelan data, metode klasifikasi yang diterapkan yaitu dengan menggunakan model Decision Tree pada dataset. Di model Decision Tree memiliki beberapa konsep data, yaitu yang pertama,
Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Yang kedua, untuk setiap atribut dalam kumpul data, model decision tree membentuk simpul dan yang paling penting diterapkan di simpul akar. Yang ketiga, untuk mengevaluasi tugas. Kami mulai dari simpul akar dan bekerja menuruni pohon dengan mengikuti simpul yang sesuai memenuhi kondisi atau keputusan kami. Dan terakhir, proses ini berlanjut sampai simpul daun tercapai yang berisi prediksi atau hasil dari pohon keputusan. Keempat, evaluasi model. Pada tahap evaluasi, untuk mengetahui kinerja suatu model, diperlukan perhitungan confusion matrix. Confusion matrix merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu model sehingga kasus klasifikasi atau superfit learning pada mixed learning. Selanjutnya, alur penelitian. Agar lebih mudah memahami penelitian kami, maka diterapkan metode penelitian kami ke dalam bentuk bagan. Hal yang kami prediksi atau road note, penelitian ini adalah tingkat keselamatan mobil. Subtree yang akan digunakan adalah harga pembelian atau buying price dan biaya pemeliharaan. Kedua note ini nantinya akan memprediksi apakah keselamatan sebuah mobil tersebut ada pada tingkat high atau tinggi atau tingkat medium. Selanjutnya akan dibacakan langsung dari Alvita. Selanjutnya adalah bab 4. Pada bab ini, kami akan membahas penerapan model decision tree pada data yang telah tersedia. Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor libraries dan dataset. Tahap pertama ini adalah mengimpor beberapa libraries untuk menunjang pemrosesan data sebelum data diimporkan. Libraries yang diinput adalah sebagai berikut. Yang kedua, membaca data. Tahap selanjutnya adalah memasukkan kode data untuk membaca data, dengan cara dan hasil sebagai berikut. Pada tahap ini dapat dilihat bahwa terdapat 7 variabel data, dan tidak ada satupun yang hilang. Yang ketiga, melakukan split data. Pada tahap ini, data tersebut akan dipisah menjadi 2 subnode, yaitu training set dan test set. Caranya sebagai berikut. Yang keempat, mengimpor model decision tree. Pada tahap ini, untuk mengklasifikasikan tingkat keselamatan mobil, kita import model decision tree dengan cara sebagai berikut. Klasifikasi ini menggunakan metode Gini untuk membuat pemisahan biner. Yang kelima, hasil prediksi. Dapat dilihat hasil prediksi training set adalah 0,7865, sedangkan akurasi test set menjadi 0,8021. Yang keenam, mengimpor visualisasi. Pada analisis di atas disimpulkan bahwa nilai akurasi model sangat baik. Yang ketujuh, melakukan confusion matrix. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi model. Evaluasi ini menggunakan alat yang disebut matrix. Pada laporan klasifikasi ini menampilkan precision, recall, F1 score, dan data support. Seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, menunjukkan bahwa kinerja model bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah yang pertama, dalam penelitian ini, model decision tree untuk memprediksi keamanan model dengan kriteria indeks Gini menghasilkan kinerja yang sangat baik dengan nilai akurasi yang diperoleh sebesar 0,8021. Yang kedua, pada penerapan model kriteria indeks Gini, skor akurasi training set adalah 0,7865 dan akurasi test set adalah 0,8021. Kedua nilai ini cukup sebanding sehingga tidak menunjukkan tanda overfitting. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan dataset yang digunakan kecil. Dan yang terakhir, penggunaan confusion matrix menghasilkan kinerja model yang sangat baik.